Maana kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Asal pokok yang keempat pada menjelaskan arti baik dan elok. Dalam keterangan yang dahulu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sesuatu yang elok itu dicintai. Sesuatu yang elok itu adalah lezat, dan yang lezat itu mahbub, dicintai. Nah, di dalam pokok yang keempat ini Imam Ghazali mengajak kita untuk berpikir tentang penjelasan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah elok. Sesungguhnya Allah itu adalah indah. Bagaimana caranya kita mengetahui sehingga kita bisa memutuskan, menetapkan Allah itu indah? Sedangkan Allah kada bisa dilihat dengan mata, perkataannya kada bisa didengar dengan telinga, tetapi disebutkan Allah itu indah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan keindahan Allah yang mana tidak bisa dijamah oleh tangan kita, kada bisa dilihat mata kita, perkataannya kada didengar telinga kita. Nah, Imam Ghazali ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan baik dan elok itu. Ketahuilah bahwasanya orang yang dipenjara dalam sempitnya khayalan dan perasaan-perasaan, artinya orang yang pikirannya sempit, orang yang pikirannya terkurung, itu kadang-kadang ia menyangka bahwa tidak ada arti bagi kebaikan dan keelokan melainkan kesesuaian kejadian dan bentuk dan baiknya warna, keadaan putih kemirah-mirahan, sedang tinggi badan dan lain sebagainya dari apa yang disifatkan dari keelokan bentuk seseorang. Karena sesungguhnya kebaikan yang memperkuat atas makhluk adalah kebaikan pandangan, dan banyaknya berpaling mereka makhluk kepada bentuk-bentuk rupa seseorang, maka ia menyangka bahwa apa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dikhayalkan, apa yang tidak berbentuk dan tidak berwarna, itu ditakdirkan, maka tidak terupalah kebagusannya, keindahannya. Dan apabila tidak terupa kebagusannya, keindahannya, niscaya pada mengetahuinya itu tidak ada kelezatan, maka itu tidak dicintai. Ini adalah salah yang jelas. Nah, maksudnya sebagian manusia yang pikirannya terkurung, yang pikirannya sempit, inya berpendapat bahwa sesuatu yang elok itu ujarnya adalah sesuatu yang bungas. Sesuatu yang elok itu, yang bungas itu ujarnya adalah bentuk yang baik, warnanya putih, tinggi awaknya sedang. Nah, sesuatu nang kadakawa dilihat dengan mata, sesuatu nang kadakawa dikhayalkan, itu kadakawa dipadahakan elok. Bila kadakawa dipadahakan elok, kadakawa dicintai artinya. Karena kita cinta kepada yang elok. Nah, pendapat nang orang ini itu salah. Nang hanya mengatakan bahwa keelokan itu, kebungasan itu hanya pada bentuk rupa. Nah, pendapat ini orang nang sempit pikirannya. Jadi bila ada sesuatu nang kada berbentuk,
Bila ada sesuatu nang kadakawa dipikirkan, itu ujarnya kadakawa dipadahakan ilok. Otomatis kadakawa dicintai. Nah, ini pendapat salah. Jadi ini hanya terbatas ilok itu nang kawa dilihat. Bila kawa dilihat sesuai bentuknya, warnanya bagus, rupanya bungas, tingginya sedang, nah itu hanya dipadahakan ilok. Ini adalah salah yang jelas. Sebab kalau ini dipakai, kita kadakawa madahakan Allah ilok. Karena Allah kadakawa dilihat. Allah kadakawa ditakdirkan. Allah kadakawa dikhayalkan. Nah, amun pendapat orang ini kadakawa madahakan Tuhan itu ilok. Karena Tuhan kada berbentuk. Nah, makanya pendapat ini salah. Karena kebagusan atau keindahan itu, ujar Imam Ghazali, tidak terbatas pada yang dapat diketahui oleh pandangan mata. Nangaran ilok itu kada terbatas hanya untuk mata. Dan tidak terbatas pula atas kesesuaian kejadian dan bercampurnya putih dengan merah. Misal bila awak itu putih kemirah-mirahan, kejadian tubuhnya seimbang sesuai, itu hanya dikatakan ilok. Nah, itu kada terbatas itu. Pengertian ilok itu lebih luas. Maka sungguh kami mengatakan, ini adalah tulisan yang bagus. Kita bisa mengatakan, baiknya tulisan ini. Ini adalah suara yang bagus. Baiknya suaranya. Ini adalah kuda yang bagus. Bahkan kami mengatakan ini adalah pakaian yang bagus. Ini wadah yang bagus. Nah, jadi artinya yang bagus-bagus, indah-indah itu bukan hanya terbatas kepada bentuk tubuh manusia. Yang indah, yang elok itu bukan hanya terbatas kepada tubuh manusia. Tetapi tulisan bisa disebut indah. Pakaian bisa disebut indah, bagus. Kuda bisa disebut baik, indah. Maka apakah arti bagi bagusnya suara, tulisan? Kayak apa garang suara nang bagus nito? Kayak apa tulisan nang bagus itu? Dan hal-hal lainnya, kuda nang bagus tuh macam apa? Apabila tidak ada kebagusan kecuali pada rupa, amunnya bagus tuh hanya untuk rupa saja. Dan telah maklum diketahui bahwa mata itu merasa lezat dengan memandang kepada tulisan yang bagus. Tulisan tuh bagus, mata nyaman melihat. Telinga merasa lezat mendengarkan bunyi-bunyian yang bagus dan merdu. Dan tidak ada dari sesuatu dari hal-hal yang diketahui melainkan itu terbagi kepada bagus dan jahat atau kada bagus. Ada nang bagus, ada nang kada bagus, nang apa aja. Maka apakah arti bagus padanya hal-hal tersebut bersamaan? Apa artinya bagus kuda? Apa artinya bagus pakaian? Apa artinya indah itu suara? Apa artinya itu indah tulisan? Apa artinya itu indah yang ada pada Allah Ta'ala? Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Kita semuaan bisa membaca hadisnya, Innallah jamil, Allah itu elok. Kayak apa garang eloknya Tuhan itu? Maka kadakawa dilihat, suaranya kadakawa didengar, zatnya kadakawa diraba. Jadi kita selama ini hanya bisa menyambat bahwa Allah itu indah, Allah Ta'ala itu elok. Apa maksudnya Allah itu elok? Nah, maka tidak boleh tidak dari membahas tentang ini. Karena kita kada akan bisa mencintai Allah sebelum kita mengetahui keelokan Allah itu.
Kada bisa kita cinta. Mung kita kada tahu itu ilok kadanya. Mung kita kada tahu itu baik kadanya, kita kada kawa cinta. Nah jadi selama kita kada tahu cinta, kita kada tahu ilok, berarti kita belum kawa cinta kepada Allah, maka ibadah-ibadah kita selama ini kada ada berdasarkan cinta. Nah selama ibadah kita ini belum berdasarkan cinta, berarti ibadah kita masih di tingkatan yang bawah. Paling-paling kita beribadah karena mengharap surga, kita beribadah karena takutan neraka. Nah itu tingkatan orang-orang umum. Yang hebat itu, yang tinggi ganjarannya, tinggi nilainya, orang beribadah kepada Allah karena cinta lawan Allah. Nah kayak apa cinta lawan Allah? Mesti mengetahui dahulu keilukan Allah. Nah kayak apa keilukan Tuhan? Nah ini nang dibahas, ini nang dicari. Maka tidak boleh tidak dari membahas tentang itu. Dan pembahasan ini akan panjang. Dan tidak patut dalam ilmu muamalah memanjang-manjangkan pembahasan ini. Orang sembahyang 2 rakaat. Nang saikung sembahyang ini karena mengharap pahala. Dapat pahala. Yang saikung ini sembahyang karena inya takutan lawan Allah, dapat ganjaran. Yang satu ini sembahyang karena dia cinta kepada Allah. Nah ini nang tinggi. Ini nang tinggi nilainya di sisi Allah. Karena orang nang beribadah karena cinta itu, maka ibadahnya kada akan merasa sulit. Ibadahnya itu kada akan merasa lapah, bahkan senang. Nah kayak apa senangnya hati kita berbakti kepada orang yang kita cintai. Kayak apa kita menerima perintah dari orang yang kita cintai, dengan senang hati kita melakukannya. Nah ini yang dicari supaya ibadah kita ini dengan lapang, supaya ibadah kita ini jangan hendak lakas tuntung, supaya ibadah kita ini jangan hendak cepat selesai. Kenapa kita beribadah selalu hendak lakas tuntung? Karena ibadah kita kada berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, maka kami jelaskan dengan benar, ujar Imam Ghazali, dan kami mengatakan untuk mendapatkan sama dengannya kayak apa Tuhan itu ilok. Nah itu aja intinya ini. Walaupun ula-ula dahulu sih menerangkan, cuma intinya kayak apa supaya kita ini tahu Tuhan itu ilok sehingga bisa kita cintai. Bahwa setiap sesuatu itu keilukan dan kebagusannya pada mendatangkannya kepada kesempurnaan yang layak padanya dan mungkin baginya. Sesuatu itu dikatakan elok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Sesuatu itu dikatakan elok, dikatakan indah apabila kesempurnaan ada pada sesuatu itu. Maka apabila seluruh kesempurnaannya yang mungkin itu datang, maka itu pada penghabisan keelokan. Apabila kesempurnaan yang datang itu sebagian, maka baginya sebagian dari kebagusan dan keelokan dengan kadar kesempurnaan yang datang padanya. Kalau kesempurnaan itu 100% ada pada diri sesuatu, maka diri sesuatu itu eloknya pun 100%. Kalau kesempurnaan itu datang kepada sesuatu cuma 50%, maka eloknya sesuatu itu pun 50%. Jadi eloknya, bagusnya sesuatu tergantung kesempurnaan yang datang padanya. Misalnya seseorang manusia, kesempurnaan yang layak lawan diri manusia, orangnya putih, kemirah-mirahan.
matanya galak, hidungnya mancung, semuaan sempurna. Sifat-sifat kesempurnaan ada pada manusia itu, maka eloknya manusia itu sempurna. Ada lagi nang putih orangnya, ininya bagus, tapi ada tapinya. Nah, kesempurnaannya betapi, kebagusannya pun betapi juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu zat yang bersifat kesempurnaan. Apabila kesempurnaan itu seluruhnya ada pada Allah, maka Allah itu sempurna keindahannya, sempurna keelokannya. Kuda yang bagus adalah kuda yang terkumpul padanya apa yang layak dengan kuda. Dari kelakuan, bentuk, warna, bagus larinya, mudah menyerang dan kembali lagi kepadanya. Nah, kuda itu dikatakan indah, kuda itu dikatakan bagus kalau sifat-sifat kesempurnaan untuk kuda cukup. Warnanya bagus, kuda itu larinya cepat, menyerangnya hebat, diaturnya mudah. Nah, maka kuda itu menjadi elok, menjadi indah. Tulisan yang bagus adalah setiap tulisan yang terkumpul padanya apa yang layak dengan tulisan, dari kesesuaian huruf, keseimbangannya, lurus susunannya, dan bagus pengaturannya. Lalu tulisan itu menjadi indah. Tulisan beturun benaik kayak gunung, nah udah mau baik. Tulisan bahalus begana, banu bemiring, banu barata, kada mau bagus. Dan bagi setiap sesuatu ada kesempurnaan yang layak baginya. Dan kadang-kadang layak dengan lainnya yang menjadi lawannya. Maka bagusnya segala sesuatu itu pada kesempurnaannya yang layak baginya. Maka manusia itu tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada kuda. Lain. Kalau manusia itu dikatakan indah, lain lawan kuda dikatakan indah. Kalau kuda itu dikatakan indah, warnanya mesti warna ini, larinya cepat, itu untuk kuda. Kalau untuk manusia apa? Lain lagi. Dan tulisan tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada suara, lain. Tulisan yang bagus kalau ini. Suara yang bagus kalau ini, lain lawan tulisan. Wadah-wadah tidak bagus, bejana-bejana tidak bagus dengan sesuatu yang dapat menjadikan bagus pada pakaian. Cangkir ini baik bila ini. Lain lawan baju baik. Keadaannya lain, demikian pula hal-hal lainnya. Nah, jadi kuda dikatakan bagus bila macam ini. Manusia dikatakan indah bila macam ini. Pakaian dikatakan indah bila macam ini. Allah Ta'ala dikatakan indah, lain lagi pulang. Nah, karena keadaannya berlainan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa sesuatu yang indah itu bukan hanya bagian dari mata. Tadi kan orang yang sempit pemikiran tadi nang madahakan bahwa ilok itu nang nyaman dipandang mata. Nah, itu orang yang sempit pikiran. Ternyata banyak nang ilok tapi kada melalui mata. Kayak suara yang indah, itu kan kada melalui mata. Kita ketuju cinta mendengar suaranya karena merdu, karena bagus. Lawan mata kan melihat suara itu kada lawan mata. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa ilok itu bukan hanya untuk mata, tapi bisa juga untuk telinga. Nah, jika engkau berkata hal-hal ini sekalipun tidak dapat diketahui seluruhnya dengan indera penglihatan seperti suara dan rasa makanan, maka sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari diketahui oleh indera. Hal itu dirasakan oleh indera-indera.
bujure, suara merdu, itu telinga, kan telinga bagian panca indera. Makanan yang lezat, yang cukup, ini disebut makanan yang indah, makanan yang bagus, itu lewat panca indera juga lawan rasa. Tapi kalau Allah Ta'ala itu kadang-kala dijangkau indera. Kayak apa caranya mengetahui Tuhan itu ilok? Nah, maka sesungguhnya hal itu tidak terlepas dari diketahui oleh indera. Hal itu dirasakan oleh indera-indera. Kebagusan dan keelokan itu tidak diingkari bagi yang diterima oleh indera-indera. Kita kadang mengingkari itu indah selama kawa diketahui lewat panca indera. Berhasilnya kelezatan tidak diingkari dengan diketahui kebagusannya. Yang demikian itu hanya diingkari pada yang tidak dapat diterima oleh indera. Nah, Allah Ta'ala ujarnya kadakawa diketahui lewat panca indera. Berarti kadakawa madahkan Tuhan tu ilok. Bila kadakawa madahkan Tuhan ilok, kita kadakawa mencintai Tuhan. Nah, ini pendapat orang yang sempit pemikirannya. Ini hanya mengatakan bahwa ilok itu kalau bisa dijangkau oleh panca indera. Bila kadakawa lewat panca indera, kadakawa mengatakan ilok. Jadi ini sudah ada dua yang kita lalui. Pendapat yang sempit pertama, ini mengatakan bahwa ilok itu hanya lewat mata. Orangnya bungas, putih, tingginya sadang, ini lu indah. Kalau kada lewat mata, jarnya kada kawa dipadahkan ilok. Nah, diterangkan oleh Ghazali bahwa tulisan suara kan kada lewat mata, makanan yang lezat kada kawa lewat mata, tapi dipadahkan ilok, dipadahkan bagus. Kalaunya sempurna, kalah sudah itu. Lalu pendapat sempit yang kedua, kalaunya itu masih lewat indera, makanan masih lewat indera, suara masih lewat indera, kita mengetahui baik kadanya. Kalau sesuatu itu kada diketahui lewat panca indera, kada kawa dikatakan ilok. Lalu ujar Imam Ghazali menjelaskan, ketahuilah bahwasanya kebagusan dan keelokan itu wujud pada selain yang diterima oleh indera. Ujar Imam Ghazali, ilok itu, jamil itu, indah itu bisa diketahui kada liwat panca indera. Sesuatu itu dikatakan indah bisa kada liwat panca indera. Kada lewat mata, telinga, macam-macam itu. Karena ujar Sidin dikatakan ini adalah akhlak yang baik. Akhlak orang itu elok. Ini ilmu yang baik. Itu adalah ilmu yang bagus. Orang tu ilmunya bagus benar. Nah, orang tu ilmunya elok benar. Ini perjalanan hidup yang baik. Dan ini akhlak yang elok. Dan hanya saja akhlak yang elok yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu, akal, ifah, keberanian, takwa, pemurah, muru'ah, dan sifat-sifat kebaikan yang lain. Bah, orang itu akalnya hebat benar. Nah, orang itu akalnya bagus benar. Di mana tahu kita akalnya bagus? Lawan mata kamu melihat akal itu. Lawan telinga kita mendengar akal. Lawan tangan kita meraba akal. Tapi seringkali kita mengatakan bahwa orang itu akalnya bagus. Nah, berarti ada sesuatu yang bagus kada liwat panca indera mengetahuinya. Orang itu ilmunya bagus. Orang itu ilmunya indah, ilmunya hebat. Di mana tahu ilmunya itu bagus? Kawa dijapai kah ilmu itu? Kawa dilihat kah ilmu itu? Kawa didengar kah ilmu itu? Tapi kita mengatakan ilmu orang itu bagus.
Nah, berarti ada sesuatu yang bagus tanpa melalui panca indera. Ini semakin parak sudah lawan Allah Ta'ala nih. Semakin parak lawan Allah Ta'ala. Karena kita hendak menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala itu ilok. Sedangkan Allah kadang-kala lewat panca indera diketahui. Nah, cara pendekatannya ya macam ini. Sesuatu dari sifat-sifat tersebut, ilmu, akal, ifah, kehormatan artinya, tidak dapat diperdapati dengan panca indera. Akan tetapi dapat diketahui dengan nur mata hati batin. Nah, dengan mata hati batin atau seringkali disebut dengan indera keenam. Jadi kalau hendak mengetahui Allah Ta'ala itu indah, Allah Ta'ala itu bagus, jangan lewat panca indera nang 5 ini. Karena panca indera nang 5 ini kepada sesuatu yang berbentuk. Allah kada berbentuk. Untuk mengetahui bagaimana indahnya Allah, jangan menggunakan mata telinga ini, tapi gunakan mata hati. Nah, gunakan mata hati. Akan tetapi dapat diketahui dengan nur mata hati batin. Semua sifat-sifat ilok ini dicintai. Ilmu, akal, ifah, keberanian, takwa. Nah, itu dicintai. Orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut juga dicintai. Ilmu nang bagus itu dicintai. Orang nang berisi ilmu nang bagus pun dicintai juga. Otomatis itu sudah. Akal nang indah, akal nang bagus itu dicintai. Orang nang punya akal bagus dicintai juga, otomatis itu. Semua sifat-sifat ilok ini dicintai. Orang yang bersifat dengan sifat tersebut juga dicintai. Dengan tabiat bagi orang yang mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya. Itu sudah tabiat manusia. Tabiat manusia ini cinta dengan sesuatu keindahan. Itu tabiat manusia. Kalau orang kada katuju lawan keindahan, ini kada manusia. Kada manusia. Karena Allah sudah membuat manusia itu punya tabiat suka dengan keindahan. Tanda yang demikian dan sesungguhnya urusan memang seperti yang demikian. Bahwasanya tabiat-tabiat itu ditabiatkan atas mencintai para nabi salawatullah alaihim. Dan mencintai para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kita cinta lawan Nabi, cinta lawan Nabi, lawan sahabat-sahabatnya, cinta. Meskipun mereka tidak menyaksikannya. Suahlah kita melihat nabinya, kada suah. Melihat Abu Bakar suahlah kada biasa. Kenapa kita cinta lawan Nabi? Padahal kan semua lihat bentuk Nabi macam apa, jalannya macam apa, rupanya macam apa. Nabi itu kada pernah kita lihat. Tapi kenapa kita cinta lawan Nabi? Nah, kenapa kita cinta dengan Abu Bakar? Padahal kita kada pernah bertemu Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta itu bisa timbul kepada sesuatu yang tidak dilihat. Kepada sesuatu yang tidak dilihat. Bahkan mencintai orang-orang yang mempunyai mazhab seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan lain-lainnya. Kita cinta Imam Syafi'i karena kita pengikut beliau. Sehingga sesungguhnya seseorang laki-laki kadang-kadang kecintaannya kepada pemilik mazhab itu melewati batas cinta. Yang demikian itu mendorong orang tersebut mengimpakkan seluruh hartanya untuk menolong mazhabnya dan membelanya. Dan ia pertaruhkan nyawanya pada memerangi orang yang mencela imam dan pengikutnya. Maka berapa banyak darah yang ditumpahkan pada menolong pemilik-pemilik mazhab.
maka semoga saya mengetahui orang yang mencintai Imam Syafi'i misalnya, maka mengapa ia mencintainya? Kita ini cinta lawan Imam Syafi'i. Karena apa kita cinta lawan Sidin itu? Padahal ia tidak menyaksikan sama sekali rupanya. Padahal kita kada tahu rupa Syafi'i itu macam apa. Dan jikalau ia menyaksikannya, andai kata kita melihat Imam Syafi'i, barangkali ia tidak memandang bagus rupanya. Andai kata kita mencintai Nabi itu, bertemuan lawan Nabi, itu kita kadang mencintai karena kebungasannya. Maka pandangan bagusnya yang mendorong ia berlebih-lebihan mencintainya Imam Syafi'i adalah karena rupanya yang batin. Kita cinta kepada Imam Syafi'i bukan karena bungasnya, bukan karena putihnya Sidin, bukan. Tapi kita cinta Imam Syafi'i karena ada keindahan-keindahan rupa pada batin Sidin. Bukan karena rupanya yang zahir. Rupanya yang telah bertukar dengan tanah bersama tanah. Dan hanya saja ia mencintainya karena sifat-sifatnya yang batin dari agama. Takwanya Imam Syafi'i, banyaknya ilmu, baiknya ilmu beliau, menguasai dengan ilmu-ilmu agama, bangkit untuk memberi faedah ilmu syariat, dan karena menyebarkannya kebaikan-kebaikan ini di dunia. Perkara-perkara ini semua adalah elok, indah, yang tidak dapat diketahui keelokannya kecuali dengan nurul basirah, dengan mata hati. Adapun indera yang 5 ini maka tidak mampu mengetahuinya. Nah, ini satu bukti bahwa keelokan itu, keindahan itu bisa ditetapkan kepada sesuatu nang kada kita lihat, nang kada kita dengar, nang kada kita raba. Contohnya apa? Kita mencintai para nabi, kita mencintai para sahabat, kita mencintai Imam Syafi'i. Kita cinta bukan karena ketampanan mereka, kada. Kita cinta bukan karena gagah perkasa mereka, kada. Tapi kita cinta mereka itu karena mereka punya agama yang kuat, karena mereka punya ilmu yang banyak, mereka punya akal yang bagus, mereka punya takwa yang sempurna. Nah, takwa, akal, ilmu itu kawa dilihat lawan mata, kada kawa. Lawan panca indera kada kawa. Tetapi hanya dengan mata hati. Nah, dengan mata hati. Nah, demikian juga halnya kalau kita kaina menetapkan Allah Ta'ala itu indah. Demikian halnya kita menetapkan Allah itu indah. Bukan Allah Ta'ala itu berbentuk indahnya kada. Tapi sifat-sifat keindahan Tuhan itu yang bisa dilihat, dirasa oleh mata hati kita. Itu yang menyebabkan kita memutuskan bahwa Allah itu indah. Yang akhirnya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ke situ dulu. Demikian pula orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq dan melebihkan beliau di atas orang lain, atau mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu an serta melebihkan beliau atas yang lain dan fanatik kepada beliau, maka ia tidak mencintai mereka itu. Abu Bakar tidak mencintai Sayyidina Ali, melainkan karena memandang bagus rupa-rupa mereka yang batin dari ilmu agama, takwa, keberanian,
pemurah, dan lain-lainnya. Telah maklum bahwasanya orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, misalnya, ia tidak mencintai tulangnya, dagingnya, kulitnya, anggota-anggotanya, dan bentuknya. Karena semua itu hilang, berganti, dan menjadi tidak ada. Akan tetapi, tetaplah apa yang Abu Bakar ada pada itu sebagai orang yang jujur, yaitu sifat-sifatnya yang terpuji, yang menjadi tempat sumbernya perilaku yang elok. Maka cinta itu kekal, sebab kekalnya sifat-sifat tersebut disertai dengan hilangnya semua bentuk atau rupa itu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah masih memberikan pengertian, pemahaman kepada kita bagaimana sesuatu yang indah atau yang elok itu bisa terjadi, bisa ada, walaupun kada dilihat dengan mata atau diperdapati dengan panca indera yang lainnya. Setiap yang elok, yang indah, maka itu dicintai. Setiap yang indah dan elok itu pasti dicintai. Di sini beliau memberikan contoh orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq, orang yang mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Andai kata kita mencintai dua orang tersebut, kita cinta kepada Sayyidina Ali, kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal panca indera kita kada memperdapati beliau-beliau itu. Padahal panca indera kita kada bertemu dengan beliau-beliau itu. Kenapa kita bisa cinta dengan Abu Bakar? Kenapa kita bisa cinta dengan Sayyidina Ali? Apa yang kita cintai dari mereka itu? Yang kita cintai dari Abu Bakar, daripada Sayyidina Ali, itu adalah keindahan dan keelokan rupa mereka yang batin, yang tidak dapat diperdapati dengan panca indera kita. Kita mengetahui dengan hati kita, meimani, meyakini dengan hati kita bahwa Abu Bakar, Sayyidina Ali itu orangnya sangat alim. Ilmu itu adalah ilok, ilmu adalah bagus, dan oleh karena itu ilmu dicintai. Kita mempercayai dengan hati kita bahwa kedua orang itu takwa kepada Allah. Takwa itu adalah ilok, takwa itu adalah bagus, dan bagus ilok itu dicintai. Kita mengetahui dengan mata hati kita, meyakini bahwa Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali itu orangnya adalah pemurah. Orangnya pemurah. Pemurah itu adalah indah. Pemurah itu dielok. Oleh karena itu pemurah itu dicintai. Nah, kita mencintai dua orang tadi karena ada sifat-sifat yang elok pada diri mereka. Sifat-sifat elok yang ada pada diri mereka itu tidak terjangkau sebenarnya oleh panca indera kita. Karena kita kada bertamu sidin. Karena kita kada semasa dengan sidin. Cuma karena keyakinan dalam hati kita bahwa kedua orang itu mempunyai sifat-sifat mulia, lalu hati kita ini cinta kepada orang itu. Kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali bukan karena rupa beliau, bukan karena indahnya jasad beliau, bukan karena bagusnya rupa beliau, bukan karena putihnya kulit beliau, bukan. Karena kita kada melihat, kita kada tahu. Tetapi kita cinta kepada beliau karena rupa-rupa yang elok di batin beliau.
Dan untuk memperdapati yang batin itu dengan batin juga dari kita, dengan mata hati kita. Nah, di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang ilok itu bisa ada, walaupun kada bisa diperdapati dengan mata kita. Nah, jadi kebungasan itu bukan hanya dari segi rupa yang zahir. Kebungasan, kecantikan, ketampanan itu bukan hanya dari rupa yang zahir. Kalau rupa yang zahir bisa dilihat dengan mata. Tetapi kecantikan, kebagusan, keilukan itu bisa juga terjadi bagi rupa-rupa yang batin, yang hanya bisa kita perdapati dengan batin kita. Nah, disitulah ada sedikit mulai timbul perbandingan bahwa kita ini mencintai Allah. Allah kada bisa kita lihat dengan mata ini. Kalam-kalamnya kada bisa didengar dengan telinga kita. Zatnya kada bisa diraba dengan anggota tubuh kita. Tetapi kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat keilukan. Kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang indah. Nah, yakin itu adalah mata hati, urusan hati. Oleh karena kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang ilok, punya sifat-sifat yang indah, mestinya hati kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya cinta kepada Allah. Maka cinta itu kekal. Kita cinta kepada Abu Bakar Siddiq tadi, cinta kepada Nabi kita, sampai hari kiamat cinta kepada Nabi. Bukan hanya semasa Sidin hidup, sampai hari kiamat pun Nabi kita itu dicintai, sahabat-sahabat Nabi itu dicintai. Maka cinta itu kekal sebab kekalnya sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat kejujuran, kebaikan, pemurah dalam diri mereka itu selalu ada, kada terpisah. Disertai dengan hilangnya semua bentuk itu. Padahal rupanya sudah kada ada lagi Abu Bakar Siddiq itu. Kayak apa rupanya, bentuk tubuhnya, sudah kada ada lagi sekarang ini. Tetapi kenapa kita masih cinta kepada Abu Bakar? Karena cinta kita bukan cinta kepada jasadnya. Kita cinta kepada makna-makna yang ada di dalam diri beliau itu. Nah, di sini artinya Imam Ghazali, beliau menghendaki memperkuat dalil bahwa bungas ilok itu bukan hanya terbatas kepada rupa yang zahir. Itu intinya. Nah, Sidin ingin memberikan kita paham, Sidin ingin memberikan kita pengertian bahwa nangaran bungas itu bukan hanya rupa yang zahir, yang hanya bisa dipandang mata yang zahir. Tetapi ada bungas-bungas yang batin, ada bungas-bungas yang maknawi yang hanya bisa dilihat dengan mata hati. Nah, itu Sidin ingin menjelaskan demikian. Sifat-sifat itu ilmu tadi kan, keagamaan, ketakwaan, keberanian, pemurah. Sifat-sifat itu kembali keseluruhannya kepada ilmu dan kemampuan atau kudrat. Kenapa orang itu pemurah? Karena inya ada punya ilmu dan ada kemampuan sehingga jadi pemurah. Kenapa orang itu berani? Karena inya ada ilmu dan ada kemampuan. Kenapa inya ahli ibadat? Karena inya ada ilmu dan ada kemampuan. Jadi segala sifat terpuji tadi bersumber daripada ilmu dan kudrat, daripada ilmu dan kemampuan. Apabila ia telah mengetahui hakikat-hakikat perkara dan mampu mendorong dirinya atasnya dengan mengalahkan syahwatnya, maka semua sifat-sifat kebaikan bercabang kepada dua sifat ini atau bersumber dari dua sifat itu. Seluruh sifat kebaikan
sumbernya adalah dari ilmu dan kudrat. Dari ilmu dan kemampuan. Orang kada beilmu, kawalah berbuat kebaikan, kada bisa. Orang beilmu, tapi kada ada kemampuan, kada kawa jua. Nah, jadi segala sifat kebaikan sumbernya dua, ilmu dan kudrat. Dua sifat ini tidak dapat diperdapati dengan indera. Kawalah ilmu itu dilihat, kawalah kudrat yang ada dalam diri kita ini dilihat, kada kawa. Dan tempat kedua sifat tersebut dari jumlah badan itu suatu bagian yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, ilmu dan kudrat itu, ilmu dan kemampuan itu ada pada diri kita. Di pintang mana dalam diri kita, kada tahu andaknya kita. Di mana? Di tangan kah? Di batis kah? Kada kawa dibagi-bagi. Nah, maka itulah yang dicintai dengan sebenarnya. Yang kita cintai dengan sebenarnya itu adalah ilmu dan kudrat tadi. Karena dari dua itulah timbul segala sifat yang indah. Dan bagi bagian juzu yang tidak dapat dibagi-bagi itu tidak mempunyai rupa. Ilmu itu adalah rupanya. Kudrat itu adalah rupanya. Sehingga nyaman dipandang mata. Kadada. Bentuk adalah berbentuk ilmu, kudrat kada berbentuk. Dan warna adalah warnanya ilmu itu, kudrat itu, yang dapat jelas dengan pandangan mata sehingga ia dicintai karenanya, kada ada. Dengan demikian keilukan itu, keindahan itu wujud ada artinya pada perilaku orang, ada pada sifat akhlak seseorang. Dan jikalau perilaku, tingkah laku, kelakuan yang ilok itu timbul dari selain ilmu dan pandangan mata hati, niscaya tidak mengharuskan yang demikian itu akan cinta. Maka yang dicintai itu adalah tempat timbulnya perilaku ilok, yaitu akhlak yang terpuji dan keutamaan-keutamaan yang mulia. Dan keseluruhannya kembali kepada kesempurnaan ilmu dan kemampuan, ilmu dan kudrat tadi artinya. Dan itu dicintai dengan tabiat manusia. Ilmu itu dicintai. Siapa saja katuju lawan ilmu. Siapa saja katuju lawan mampu. Siapa saja katuju lawan kudrat itu. Siapa nang kada hakun beisi ilmu. Siapa nang kada hakun beisi kudrat. Ilmu dan kudrat itu ilok karena dia sumber keilukan. Dan ilmu kudrat itu dicintai. Padahal kada bisa dilihat rupanya. Dan tidak dapat ditangkap dengan indera. Tapi kenapa kita bisa cinta lawan ilmu? Kenapa kita cinta lawan kemampuan, lawan kudrat? Padahal kada kawa ditangkap oleh panca indera. Nah, ini menunjukkan bahwa keilukan itu bukan hanya terbatas pada rupa yang zahir. Nah, itu intinya. Ini Sidin hendak menyampaikan kita supaya kita ini bisa mencintai Allah. Nah, lalu Sidin cariakan jalannya supaya kita ini bisa mencintai Allah. Kayak apa caranya? Sedangkan Allah tuh kada kawa dilihat dengan mata, Allah kada kawa diraba. Tapi kayak apa caranya supaya kita kawa mencintai Allah? Nah, ini jalannya iya nang kayak tadi. Mungkin artinya bisa Allah itu dicintai. Mungkin aja Allah itu bisa dicintai walaupun kada bisa dilihat dengan mata. Allah Ta'ala itu bisa dicintai walaupun perkataannya kada didengar telinga kita. Allah bisa kita cintai walaupun zatnya kada bisa diraba oleh kita. Buktinya mana? Buktinya kita suka ilmu, kita suka kudrat. Padahal ilmu kudrat itu kawalah dilihat, kada kawa juga, kada kawa diraba, kada kawa disentuh. Kenapa kita cinta lawan ilmu, lawan kudrat? Nah, di situ perbandingannya. Sehingga sesungguhnya anak kecil, kekanakan yang disembunyikan serta tabiatnya,
Ini kekanakan yang belum nampak lagi tabiatnya. Apabila kita ingin mencintakan, itu bacaannya, apabila kita ingin mencintakan kepadanya kekanakan tadi, kita hendak supaya kekanakan ini ketujuh cinta. Sesuatu yang ada atau tidak ada, hidup atau mati. Kayak apa caranya kita nih hendak supaya anak nang halus nih cinta lawan sesuatu. Baik sesuatu itu ada atau kada ada, hidup atau mati itu kada jadi soal. Cuma kita hendak bahwa kekanakan ini mencintai sesuatu itu. Kayak apa caranya? Niscaya tidak ada bagi kita jalan melainkan dengan memanjang lebarkan penyipatannya dengan keberanian, kemurahan hati, ilmu dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kita hendak bahwa anak kita ini cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya? Sedangkan kekanakan ini belum nampak lagi tabiatnya. Kita hendak supaya anak kita ini cinta lawan Nabi kita. Nah, kada ada jalan lain selain bahwa kita kupas habis-habisan keadaan Nabi kita di hadapan anak itu. Ada nakaina seorang laki-laki, ngarannya itu Muhammad umpamanya. Muhammad itu rupanya nakai kalau bulan purnama kada tahan. Tingkah lakunya Muhammad itu sedemikian. Kemurahannya demikian. Kesantunannya Muhammad itu demikian. Sepanjang-panjangnya kita sebutkan keindahan Nabi Muhammad. Nah, setiap hari anak itu kita doktrin dengan demikian. Niscaya, maka manakala ia telah mengetikatkan yang demikian, karena tiap hari diberi ajaran itu sekanak-kanak ini, niscaya ia tidak dapat menguasai dirinya dan tidak mampu untuk tidak mencintainya. Akhirnya anak-anak ini pasti cinta lawan Nabi kita. Karena tiap hari diberi penjelasan. Padahal anak-anak ini belum punya tabiat apa-apa lagi yang kelihatan. Cuma karena selalu diberi arahan itu, nah akhirnya anak-anak ini pasti cinta kepada orang itu. Nah, sama halnya kita kalau ingin cinta kepada Allah, mirip dengan kanak-kanak tadi. Nah, selalu kita baca, selalu kita dengari tentang keindahan Allah. Selalu kita dengari tentang ampunan Allah. Selalu kita dengari tentang pemaafnya Allah. Selalu kita dengari tentang rahmatnya Allah. Itu aja yang kita dengari hari-hari. Mau kada mau, kita akan cinta kepada Allah. Mau kada mau akan cinta kepada Allah. Maka tidak ada kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kebencian kepada Abu Jahal dan kepada iblis laknatullah, melainkan dengan memanjang lebarkan pada mensifatkan kebaikan-kebaikan dan mensifatkan kejahatan-kejahatan yang tidak dapat ditangkap dengan indera. Kenapa kita ini bisa mencintai sahabat? Karena selalu kita dengar tentang bagaimana sahabat itu membela agama Allah. Selalu kita dengar bagaimana pengorbanan sahabat terhadap Islam. Itu yang kita dengar. Akhirnya kita cinta kepada sahabat. Kenapa kita ini benci dengan Abu Jahal? Kenapa kita benci dengan Abu Jahal? Adalah yang cinta Abu Jahal. Bila ada kawannya Abu Jahal itu, nah, samuan orang itu benci kepada Abu Jahal, kaum muslimin nih. Kenapa maka benciin Abu Jahal? Karena yang masuk ke dalam hatinya itu selalu tentang kejahatan Abu Jahal kepada Nabi kita. Abu Jahal hendak membunuh Nabi kita. Abu Jahal meludahi wajah Nabi kita. Abu Jahal hendak meracun Nabi kita. Abu Jahal hendak membunuh Nabi kita. Segala sifat yang kada baik selalu kita dengar dari Abu Jahal. Nah, akhirnya kita benci kepada Abu Jahal. Demikian kepada iblis. Padahal apa yang kita dengar itu kada pernah kita lihat.
Ada pernah kita lihat. Cuma karena kita punya hati yang meyakini berita itu, lalu kita benci kepada Abu Jahal, lalu kita cinta kepada sahabat. Bahkan ketika manusia mensifatkan Hatim dengan pemurah, dan mereka mensifatkan Khalid bin Walid dengan keberanian, niscaya mereka itu dicintai oleh hati dengan cinta yang daruri. Artinya cinta yang mau kada mau. Dan tidaklah yang demikian itu dari melihat kepada rupa. Tahulah kita rupanya kayak apa Khalid bin Walid. Kada pernah melihat rupa yang ditangkap oleh indera. Dan tidak dari keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang mencintai mereka. Kita tuh cinta lawan Khalid bin Walid contohnya. Semata-mata kita meyakini keberanian Khalid bin Walid tentang membela Rasulullah. Nah, kita mencintai Khalid bin Walid itu adalah kebaikan Khalid yang sampai kepada kita. Pernahkah Khalid itu membantu kita? Pernahkah Khalid itu memberi makani kita? Pernahkah Khalid itu menyumbang kita, menyelamatkan kita? Ada pernah. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu yang indah itu dicintai walaupun inya kada bermanfaat, kada memberi kebaikan kepada kita. Walaupunnya kada memberi kebaikan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang arif dengan Allah, mereka itu selalu cinta kepada Allah walaupun Allah memberikan selalu musibah kepadanya. Harta dihabiskan Allah, keluarga dimatikan Allah, kehormatan diturunkan Allah. Tetapi mereka selalu tetap cinta kepada Allah. Karena cinta mereka itu kepada Allah bukan karena kebaikan Allah kepada dirinya, tapi karena Allah punya sifat-sifat yang mulia tadi. Bahkan apabila diceritakan perilaku sebagian raja-raja di sebagian penjuru bumi akan keadilan, kebaikan, dan mencurahkan kebaikan, niscaya kuatlah kecintaan pada hati manusia, serta putus asa dari penyebaran berbuat baiknya kepada orang-orang yang mencintainya, karena jauhnya tempat yang dikunjungi dan jauhnya rumah-rumah. Artinya, kita ada mendengar berita bahwa ada seorang raja di Afrika, luar biasa adilnya raja nih, luar biasa adilnya, luar biasa pemurahnya raja ini, luar biasa sayangnya kepada rakyat. Raja di Afrika nih, kita kada tahu rupanya, kada pernah melihat, cuma hati kita meyakini mendengar kabar tadi. Otomatis kita ini cinta, suka kepada raja itu. Pasti suka mendengar ada kabar itu. Di sana ada raja yang adil, yang bagus, yang penyayang. Hati kita ini cinta kepada raja itu. Walaupun si raja itu kada pernah berbuat baik kepada kita. Karena kita jauh, rumah jauh, tempat jauh, lain negara lawan inya. Tapi karena kita mendengar bahwa raja itu punya sifat elok, otomatis hati kita suka kepada raja itu. Nah, dengan demikian kecintaan manusia tidaklah terbatas pada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita bisa cinta kepada orang karena perbuatan baiknya kepada kita, itu bisa. Tapi kada terbatas itu. Banyak orang-orang yang kada pernah berbuat baik kepada kita, tapi kita cinta kepada mereka. Banyak. Nah, sebagian manusia yang diberi Allah rezeki luas, diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemakmuran, lalu dia cinta kepada Allah. Lalu dia cinta kepada Allah. Begitu Allah tarik nikmat-nikmat tadi, dia lupa kepada Allah. Nah, dia tidak mencintai Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang dangkal pikirannya, orang yang sempit pandangan mata hatinya. Dia hanya bisa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Bahkan orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri itu dicintai, itu pasti. Orang berbuat baik kepada dirinya pasti dicintai, itu pasti. Tapi ada orang yang kada pernah berbuat baik, tapi kita cinta kepadanya, itu ada. Sekalipun kebaikannya tidak sampai kepada orang yang mencintainya. Karena setiap keelokan dan kebagusan, maka ia dicintai. Jadi kalau mencintai Allah itu artinya jangan memandang af'alnya. Jangan memandang af'alnya. Karena af'al Allah ini silih berganti kepada diri kita. Bisa Allah berikan kita nikmat, bisa Allah berikan kita bala, bisa Allah berikan kita musibah. Nah kalau kita cinta kepada Allah dengan ukuran af'al Allah, maka cinta kita kepada Allah timbul hilang. Kena timbul, kena hilang, kena timbul, kita hilang. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah karena kita memandang sifat keindahan, keelokan Allah dan itu kekal abadi, maka cinta kita kepada Allah pun menjadi kekal abadi, kada berubah dengan berubahnya keadaan. Dan rupa itu ada yang zahir dan ada yang batin. Banyak orang rupa zahir bungas, tapi rupa batin sangat jahat. Banyak orang yang rupa zahir kada bungas, tapi rupa batinnya sangat indah. Itu banyak. Mana hakunnya beisi kawan. Ini rupa zahirnya bungas. Bungas tuh pang rupa zahirnya. Tapi kawan nang rupa bungas nih mau mencuntan ampun kita. Kadang-kadang mau memfitnah kita. Kadang-kadang ia mau menyakiti kita. Kawan nang kedua ini ada kawan kita sekung, kada bungas orangnya, kada bungas lalu. Tetapi apa nang kita perlu dibantunya, apa nang kita hendak ditolongnya, mana katujunya antara dua itu? Nah, mana katujunya? Kalau orang itu bersifat binatang, pasti dia menyukai yang pertama. Tapi kalau orang itu bersifat manusia yang mempunyai mata hati, pasti lebih cinta kepada yang kedua. Rupa itu ada yang zahir dan ada yang batin. Kebaikan dan keelokan itu mengandung keduanya. Rupa yang zahir itu dapat diketahui dengan pandangan zahir. Dan rupa yang batin itu dapat diketahui dengan penglihatan batin, basirah, mata hati. Barang siapa yang terhalang penglihatan batin, maka ia tidak dapat mengetahuinya, tidak dapat merasakan kelezatannya, dan tidak mencintainya, serta tidak condong kepadanya. Orang yang kada punya mata hati. Dan barang siapa yang penglihatan batinnya lebih kuat padanya daripada indera zahirnya, niscaya kecintaannya kepada makna-makna batin itu lebih banyak daripada kecintaannya kepada makna-makna zahir. Maka jauh berbeda antara orang yang mencintai ukiran yang digambar di atas tembok karena keindahan bentuk zahirnya, dan antara orang yang mencintai seorang nabi dari nabi-nabi Allah karena keindahan batin. Jelas sudah kada sama. Inya ni sekung ni sukanya kepada rupa-rupa zahir. Ada sekung ini sukanya kepada rupa-rupa yang batin. Nah, kedudukan dua orang ini sangat berbeda jauh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan demikian kita sudah dapat sedikit, walaupun belum sepenuhnya lagi, dapat sedikit mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu ilok. Sesuai dengan sabda Nabi, Innallah jamil, Allah Ta'ala itu indah. Setiap yang indah mahbub, dicintai. Nah, Allah Ta'ala itu mestinya dicintai. Kenapa Allah dicintai? Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat keindahan, sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang mulia, yang hanya bisa dirasakan oleh indera keenam dalam diri kita, yaitu mata hati kita.
Nah, itu sebagian daripada yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih.